warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari Indonesia hari ini akan melakukan permainan yang ada di geografi tentunya. Perkenalkan nama saya Alisa Polita Sari. Saya Siti Risa. Saya Nabila Rizky. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, untuk permainan pertama kita akan memainkan permainan yang bernama pecle atau engklek. Sebelum mulai, kita harus membuat petak-petak terlebih dahulu untuk pecle. Kemudian, pecahan keramik atau genting ini dilempar ke dalam petak. Apabila pecahan genting atau keramik tersebut melewati garis, maka pemain tersebut dianggap kalah dan harus rela berganti dengan pemain lainnya. Dan jika pecahan genting atau keramik tersebut ketika dilemparkan berada di dalam petak, maka pemain dapat melanjutkan permainan tersebut. Dan petak yang berisikan pecahan keramik atau genting itu peraturannya tidak boleh diinjak, melainkan diharuskan untuk dilewati ataupun dilompati satu langkah hingga seterusnya. Ketika ada pemain yang banyak bermain dengan tidak pernah melakukan salah, maka pemain tersebut memiliki kesempatan dan banyak sekali petak ataupun arena yang dimenangkan dan layak dijadikan sebagai pemenang. Selanjutnya kita akan memainkan permainan bola bekel. Pemain pertama mendapatkan satu set bekel yang terdiri dari satu bola dan 6-10 biji bekel. Nah, pertama lambungkan bola sambil menyebar biji-biji bekel ke lantai, lalu tangkap bolanya sebelum jatuh ke lantai lagi. Kemudian lambungkan lagi bolanya, lalu ambil biji bekel satu persatu dalam satu kali sebelum bola bekel jatuh ke lantai. Apabila berhasil, ulangi lagi hal yang sama dari awal. Namun kali ini tingkatkan jumlah biji bekel menjadi 2 biji sekaligus, dan begitu seterusnya. Nah, kesempatan bermain habis dan giliran pemain lainnya yang bermain. Pergantian pemain juga bisa dilakukan jika setiap pemain melakukan kesalahan. Selanjutnya, permainan hula hoop. Untuk yang pertama, kita siapkan hula hoop dengan ukuran sedang atau sesuaikan ukuran dengan bentuk tubuh. Teman-teman bisa menggunakan hula hoop yang terbuat dari rotan ataupun plastik. Setelah itu, masukkan hula hoop ke pinggang lalu putar-putar pinggul untuk menggerakkan hula hoop. Lakukan gerakan ini dengan tangan yang diangkat ke atas agar tidak menghalangi pergerakan hula hoop. Selanjutnya kita bermain congkak. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. 2 orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya. Dan seterusnya berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, selanjutnya permainan kelereng. Langkah awal kita harus membuat lubang di tanah sesuai yang telah disepakati oleh para pemain lainnya. Permainan telah dimulai dengan melemparkan kelereng masing-masing ke arah mendekati lubang yang sebelumnya dibuat. Pemain yang kelerengnya paling mendekati lubang berhak bermain pertama. Kemudian urutan selanjutnya disesuaikan dengan jarak dekat antara kelereng yang dilempar dengan lubang yang dibuat. Pemain yang berhasil memasukkan kelerengnya ke dalam lubang mempunyai kesempatan untuk menyerang lawannya. Ketika lawan terkena serangan tersebut, kelereng lawan tidak dapat dimainkan lagi atau dikatakan mati. Pemain yang belum memasukkan kelerengnya pada lubang yang telah dibuat tidak bisa menyerang dan mematikan kelereng yang lain. Setiap pemain boleh menembak kelereng mana saja sehingga memungkinkan untuk dapat mematikan kelereng temannya sendiri. Pemain yang dikatakan selesai apabila semua kelereng telah mati dan hanya ada satu kelereng yang hidup atau kelereng salah satu regu yang masih hidup.
Selanjutnya permainan peletokan. Yang pertama, masukkan terlebih dahulu peluru pertama ke laras panjang peletokan pada bagian ujungnya menggunakan batang penolak. Setelah itu, masukkan lagi peluru kedua dan ditolak menggunakan batang penolak atau penyuduh. Peluru kedua ini memiliki fungsi ganda. Fungsi pertamanya sebagai klep pompa untuk menekan peluru pertama yang akan ditembakkan. Sedangkan fungsi yang kedua disiapkan untuk menjadi peluru yang akan ditembakkan berikutnya.